Assalamualaikum Gus. Salam. Salim dulu. Dari mana, Bob? Ini tadi ada majelis di tetangga membahas tentang fikih. Cuman saya nggak pede buat ikut ngaji soalnya saya merasa minder, belum punya ilmu apa-apa gitu Gus. Itu gimana saya ya? Yo, salah paham itu namanya. Justru nggak punya ilmu itu harus terus mengejar ilmu. Karena dari ilmu itulah kita bisa tidak sesat di jalan, tidak salah dalam menjalankan kehidupan. Seperti hadis Nabi Muhammad SAW, wa man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan ilmu bukan hanya mendapatkan kebaikan, keberkahan, tidak sesat, tetapi jaminannya itu surga. Iya. Jadi kalau ada majelis ilmu, jangan pernah tinggalkan. Kejar dimanapun dan sampai kapanpun. Nah, kebetulan hari ini saya janjian sama Kiai Haji Abdus Salam. Beliau rawuh dari Jombang. Iya. Coba kamu cek udah Siap-siap. hadir belum? Di pintu saya lihat dulu Gus ya. Monggo Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah. Sehat. Matur nuwun rawuhipun. Alhamdulillah. Monggo. Bob, ikut sini Bob. Siap, Ini mumpung Gus. ada Kiai Haji Abdus Salam. Sebelum kita lanjut, kita sapa dulu pemirsa. Oke? Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Para pemirsa Metro TV, malam hari ini kita kehadiran tamu. Dan kita bertemu kembali bersama tamu yang luar biasa dari Jombang, Jawa Timur. Beliau adalah Kiai Haji Abdus Salam Shohib Bisri, pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif Denanyar, Jombang. Tetaplah setia bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Mari kita lanjutkan. Kiai, jadi sebetulnya tadi saya sampaikan bahwa ilmu itu bukan hanya perintah, tapi juga amat sangat diberi perhatian khusus di dalam Al-Quran. Bagaimana menurut panjenengan pemahaman kita soal pentingnya ilmu ini? Ya, jadi salah satu indikator yang menunjukkan betapa pentingnya ilmu, lafadz al-alim dan yang dicetak dari ilmu itu di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 157 kali. Itu menunjukkan betapa pentingnya ilmu ini. Dan al-alim kan memang juga menjadi salah satu sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-alimu, Al-alim. yang maha mengetahui. Jadi Allah ini maha mengetahui, artinya apa? Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, maupun yang akan terjadi. Mengetahui segala sesuatu secara global, secara umum maupun secara detail. Baik sesuatu yang masih utuh maupun detail-detailnya. Segala sesuatu Allah Ta'ala maha mengetahui. Itu ilmu dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ilmu yang kita miliki ini adalah ilmu yang tentu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat al-alim ini salah satu sifat yang di samping dimiliki oleh Allah, kita juga dianjurkan untuk yaitu menjadi orang yang berilmu. Menjadi orang yang berilmu. Karena apa dasar-dasar sehingga motivasi kiai-kiai kita, motivasi pesantren kita begitu kuat mencari ilmu? Ya karena semua kesuksesan itu dimulai dari ilmu, dari pengetahuan. Kalau kita tidak punya ilmu, tidak mempunyai pengetahuan apapun, maka tidak ada pintu sukses menuju keberhasilan. Bahkan hadis pun banyak ya. Banyak sekali hadis, salah satu yang populer itu kan man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapapun yang ingin sukses dunia, kuncinya ilmu. Siapapun yang sukses di akhirat, kuncinya ilmu. Ingin sukses dua-duanya, juga kuncinya ilmu. Di ayat kursi ada satu ayat yang menunjukkan keilmuan Allah Ta'ala ya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi
illa bima syaa. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima bima syaa. syaa. Allah Ta'ala Maha mengetahui apa yang ada di depan kita maupun di belakang kita. Beda dengan kita ya manusia ya. Kita tahu apa yang bisa kita panca indera saja. Tapi apa yang di belakang kita nggak tahu. Kayak saya gini ada orang di belakang saya tanya siapa di belakang saya nggak tahu. Tapi kalau Allah Ta'ala tidak. Kalau bahasa kitab itu ilmunya Allah itu ma min sya'ni ayyuk lama, mengetahui terhadap segala sesuatu yang bisa diketahui. Itu Allah Maha tahu. Nah, makanya di situ Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada di depan manusia, yang di belakang manusia, dan manusia bisa mendapatkan ilmu tentu dengan kehendak Allah, dengan masyiah Allah. Nah, sehingga ilmu yang kita dapatkan tergantung dari kehendak Allah untuk diberikan kepada kita. Nah, tugas kita adalah mengejar ilmu. Nah, dan ada sebuah hadis ya. Jadi Kanjeng Nabi itu pernah ditanya oleh salah satu sahabat, "Ya Rasulullah, ayun nasi a'lam." Wahai Kanjeng Nabi, siapa sih sesungguhnya manusia yang paling pandai atau paling intelek, paling berilmu? Maka jawabnya Kanjeng Nabi, "Man jama'a ilman nasi ila ilmihi wa kullu talibi ilmin ghorsanu ila ilmin." Orang yang paling pandai adalah orang yang mau belajar kepada siapapun. Nah, jadi kita itu kalau urusan ilmu tidak boleh gengsi, tidak boleh merasa cukup. Kita harus mau berani belajar kepada siapapun. Mungkin yang pangkatnya lebih rendah dari kita, umurnya lebih rendah dari kita, ekonominya lebih rendah dari kita. Kalau dia punya ilmu yang bisa kita ambil ya, kita harus melakukannya. Dan wa kullu talibin ghorsanu ila ilmin. Dan setiap orang yang berusaha untuk mencari ilmu yang tidak pernah merasa kenyang di dalam mencari ilmu atau menimba ilmu. Ghorsan itu jai'un la yashba'u min tahsilil ilmi. Orang yang selalu lapar dan tidak pernah kenyang di dalam menghasilkan ilmu. Luar Jadi, biasa. Kalau kita puasa itu kan ada bukanya, ya. Tapi ada lapar yang harus kita jaga, nggak boleh buka. Nggak boleh tidak lapar, harus lapar terus, yaitu ya, mencari ilmu. Para pemirsa, tetaplah bersama saya Bobby dan Kiai Abdus Salam dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Para pemirsa, kembali bersama saya dalam Asmaul Husna, insya Allah berkah. Oke, kalau ibadah itu harus pijakannya ilmu, sehingga kita tidak sesat. Bagaimana sebetulnya itu? Ya, karena ibadah itu kan praktek ya, perilaku. Nah, perilaku yang berurusan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentu butuh metode. Nah, bagaimana cara yang diridhoi oleh Allah, yang memang sesuai dengan panduan Allah, itu melalui ilmu. Makanya ibadah tanpa ilmu itu bahaya sekali. Bahkan ada dalam makalah yang populer di kalangan kita khususnya, dikatakan naumu alimin khairun min ibadati jahilin. Tidurnya orang berilmu itu masih lebih baik dibandingkan dengan ibadahnya orang yang bodoh. Kok bisa? Kan kayak nggak masuk akal. Logikanya dari mana ini? Nah, contoh begini, dia tahu, orang punya ilmu bahwa ketika kita di masjid niat iktikaf, walaupun tertidur, maka kita akan dapat pahala. Ada orang berilmu, dia niat iktikaf di masjid, tertidur 2 jam, 3 jam. Itu selama tidur, argo pahalanya itu tidak berhenti. Padahal dia tidur, kan dapat pahalanya terus. Karena dia tahu, punya ilmunya, bahwa kalau di masjid itu niat iktikaf. Ada orang bodoh umpamanya orang asalnya orang tidak ahli ibadah, tapi kemudian dia punya semangat ibadah. Akhirnya dia datang ke masjid tanpa belajar dulu bagaimana caranya sholat. Bagaimana sholat yang menurut syariat itu benar. Karena tanpa belajar dia masuk ke masjid langsung ikut sholat.
tidak pakai wudhu, tidak menutupi aurat, mungkin bajunya juga ada yang najis, dia juga nggak tahu ini habis takbir ini baca apa, dia tahunya melalui TV atau melalui platform digital atau bahwa sholat itu seperti itu. Maka walaupun dia katakan sholat 1000 rakaat pun tidak dapat apa-apa ini. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan tanpa dilandasi oleh ilmu. Itu makna dari contoh atau ilustrasi dari naumu alimin khairun min ibadati jahilin. Nah, dan bahkan kan mencari ilmu ini walaupun hanya sebentar itu jauh lebih utama daripada melakukan kayak sholat 1000 rakaat namanya. Ada seperti itu. Kenapa? Karena dengan sekali kita belajar, ini efeknya adalah bisa sepanjang hidup kita. Contoh begini, panjenengan, wudhu yang panjenengan lakukan hari ini, itu dari belajar kapan? Kan waktu belajar jangan kecil, diajari oleh seorang guru, bahwa wudhu itu begini caranya, niatnya begini, dan seterusnya. Itu bisa menjadi modal panjenengan selama hidup. Sampai kita nanti suan kepada Allah Ta'ala, wudhu kita ya dari ilmu yang pernah kita pelajari sekali itu. Ini belum yang lain ya. Tapi kalau ibadah, kita sholat 2 rakaat ya sudah. Berhenti di sholat itu saja pahala yang kita dapatkan. Nah, itu menjadi indikator bahwa betapa ilmu itu memang penting sekali dan menjadi landasan utama terhadap ibadah. Makanya kalau dalam nazom di sebuah pesantren itu ada yang namanya wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun yang beramal ibadah sebanyak apapun tapi tanpa dilandasi ilmu, maka ibadahnya akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat perintah la'allakum tattaqun itu kalau dengan ilmu itu menjadi tahu bahwa pada dasarnya ketakwaan yang sesungguhnya itu berpengaruh pada logika kita, berpengaruh pada hati kita, menghasilkan keberpihakan, menghasilkan kemanusiaan. Kalau pemimpin nggak berilmu agama, itu hampir pasti akan tidak punya nurani untuk menjalankan norma-norma kemanusiaan, keadilan. Disitulah setidaknya basis keilmuan agama harus ada. Agar la'allakum tattaqun itu tidak salah sasaran. Takwa itu kan maknanya atau artinya kan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, untuk mengetahui apa yang diperintah Allah, apa yang dilarang Allah itu kan ilmu. Oh, kita diperintah sholat, kita diperintah berbaik-baik kepada tetangga, kita diperintah untuk menebarkan kebaikan pada sesama. Itu kan ilmu. Oh, kita dilarang berzina, kita tidak mencuri. Jadi takwa tidak akan bisa diperoleh tanpa ilmu. Ya. Kalau di pelosok itu berapa tahun, Kiai? Mondok untuk sampai lulus menjadi alim gitu berapa tahun? Kalau dari dasar itu dasar 3 tahun, menengah 4 tahun, terus matali itu 5 tahun sekarang. Berarti berapa itu? 5, 4, 3, 12 tahun. 12 tahun. Kalau mau mengerti ilmu agama menjadi kiai. Kalau level kita mah ya yang penting nggak perlu lah setahun, tapi ya cukup mengerti basis-basis untuk kehidupan aja. Tapi sebenarnya orang itu selama dia punya niat dan keinginan belajar, sesungguhnya dia itu statusnya orang alim. Tapi sekali dia merasa cukup ilmunya, walaupun ilmunya setinggi apapun, dia langsung statusnya berubah menjadi orang bodoh. Jadi para pemirsa, kita harus terus mencari ilmu. Itu ilmu agama menjadi basic utama dari kita melangkah dalam hidup. Meskipun tidak harus jadi kiai selama berapa tahun tadi itu. Ya, kita bisa mempelajari agama menjadi fondasi. Selanjutnya juga kehidupan dan kepemimpinan, kemasyarakatan nggak mungkin tanpa ilmu. Bahkan kebijakan, keputusan pemerintah tidak ada pijakan lain selain norma, nilai, etika. Ini sumbernya agama, budaya, macam-macam. Tapi sumber yang paling utama dari sebuah kebijakan pemerintahan itu adalah ilmu. Sains, teknologi, ilmu pengetahuan. Di situ ya alimu,
nama Allah yang membuat kita harus menjadi cermin dari ya alimu dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, masyarakat, bangsa dan negara. Pemerintahan yang sukses adalah pemerintahan yang seluruh keputusannya mendasarkan pada ilmu pengetahuan. Para pemirsa, tetaplah bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Bob, ada yang ditanya, Bob? Ada. Saya udah siapin dari tadi. Nah, ini berbicara tentang ilmu. Biasanya kita mengambil ilmu dari pesantren-pesantren gitu, Gus. Termasuk di pesantren saya kan. Tapi sekarang banyak pesantren-pesantren yang memiliki kasus tersendiri gitu. Mohon maaf, kayak ada kekerasan terhadap kekerasan seksual, ada terhadap santrinya. Iya, terus kiainya melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya gitu. Sehingga dampaknya ke kita yang santri juga kayak mendapat klaim buruk dari netizen atau bahkan dari masyarakat gitu. Nah, itu gimana Pak Kiai? Pertanyaan Bobby ini menarik sekali. Untuk menjadi rujukan umat ini bahwa dalam memilih pesantren itu kayak apa yang paling penting? Iya. Jadi memang hari-hari ini kita banyak mendengar informasi yang ada yang negatif ya. Padahal sebenarnya kalau kita kembali kepada pesantren-pesantren mainstream, pesantren yang memang dari awalnya didirikan untuk keilmuan, itu hal-hal itu tidak akan ada. Dan begini, kalau menurut saya ya, banyak pesantren palsu ini sebenarnya ada indikator positif menunjukkan keberhasilan pesantren di dalam berdakwah kepada umat. Sesuatu itu kan dipalsu kalau dianggap berhasil kan? Kalau Iya kan? bermutu berarti dikawin ya. Kan, gitu lah. Jadi perjuangan pesantren sejak sebelum Indonesia merdeka ini kan sudah terbukti, bahkan sejak Wali Songo. Bahkan kayak pesantren Tebireng, Lirboyo, Ploso, Sidogiri itu kan berdiri jauh sebelum Indonesia merdeka. Dan mereka sampai eksis sampai sekarang, menebarkan banyak ilmunya di mana-mana untuk berkhidmah. Nah, sehingga orang-orang yang ingin memanfaatkan ini kemudian ingin meniru, tapi tanpa dilandasi niat yang benar, kapasitas keilmuan yang tepat, dan juga tadi itu ada sebagian yang niatnya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ada yang niatnya ingin mendoktrinkan akidah-akidah yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah melalui jalur pesantren. Karena mereka menganggap jalur pesantren yang paling efektif dan dipercaya oleh masyarakat, dan begitu. Nah, kan tapi memang juga memprihatinkan ketika kemudian nama pesantren ini diklaim atau diopinikan terhadap sesuatu yang negatif. Nah, maka menurut saya sih tips ya kok tips. Tips cara-cara untuk kita melihat pesantren yang benar. Mencari pesantren yang benar itu pertama tentu dilihat dari pendiri pesantren tersebut. Pendiri pesantren ini dulu belajarnya kemana? Karena ini yang menjadi kekuatan ilmu, yaitu sanad. Dan sanad ini tidak akan pernah sekalipun bisa digantikan oleh teknologi yang namanya sanad ini. Nah, maka ketika kita tahu pondok ini didirikan oleh Kiai A, dulu mondoknya di sini, pasti nanti kalau kita urut akhirnya juga pada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan sanad yang benar, maka originalitas ilmu yang kita dapatkan terjamin. Ya. Yang kedua juga kualitas kiainya. Nah, kualitas ini bermakna dua ya. Ada kualitas dari sisi keilmuan, kualitas perilaku. Nah, karena sebenarnya ilmu itu kan instrumen, tapi tujuan utamanya kan amal. Ilmu, amal, kemudian alama. Bahasanya begitu. Kalau dari pondok itu alima, amila, alama. Mengetahui, kemudian mengamalkan, kemudian mengajarkan. Nah, mengajarkan lah. Kalau kita melihat ada kiai yang kapasitas keilmuannya mumpuni, nah, maka itu patut untuk kita jadikan guru. Kualitas keilmuannya. Kemudian juga yang ketiga tadi apa? Haliyah atau perilaku beliau. Perilaku yang dia lakukan dengan ilmu yang beliau miliki ini sinkron, sesuai. Dia berilmu juga mengamalkan ilmunya. Karena banyak hari ini itu orang berilmu tapi perilakunya malah kontradiktif dengan ilmunya.
Selama 3 hal ini sanadnya jelas, kualitas ilmu dari kiainya jelas, kemudian perilaku dari kiainya juga benar, maka saya kira ini sudah bisa menjadi jalur kita untuk mencari ilmu. Makanya termasuk senioritas atau usia yang matang bagi seorang kiai itu penting. Makanya Abu Yahya Zakaria Ansori seperti dikutip di dalam kitab Karomatil Aulia, beliau menyatakan bahwa bidayatul murid nihayatus syekh. Langkah pertama yang dilakukan oleh murid ini adalah tergantung dari pengalaman matang yang dimiliki oleh seorang guru. Makanya kalau dalam kita, Nahdlatul Ulama itu kan kita begitu menghormati para kiai-kiai sepuh. Kenapa? Karena pengalamannya. Karena dengan pengalaman hidup yang begitu lengkap yang beliau miliki, beliau pasti bisa memberikan panduan yang paling baik terhadap santri-santrinya. Ya, para pemirsa, sanad keilmuan dicerminkan dari seorang kiai yang merupakan alumni dari pesantren yang memiliki sejarah, pengalaman, keilmuan, kedalaman, dan keulamaan yang teruji. Kalau mau praktek itu ya tentu konfirmasi ke Kementerian Agama menjadi salah satu pintu menilai sebuah pesantren. Para pemirsa, beramal ilmiah, berilmu amaliyah. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Itulah jalan hidup yang merupakan pantulan dari al-alim, ya alimu, asmaul husna, yang menjadi kewajiban kita untuk meneladani dan terus menjadi bagian dari jalan kehidupan kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Terima kasih para pemirsa atas perhatian bersama Asmaul Husna, insya Allah berkah. Metro TV